Oke, kita mulai ya untuk pertemuan hari ini. Sudah sebagian besar yang masuk ke room. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, ini adalah pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 dari mata kuliah pengalaman internet. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas contoh-contoh penggunaan stream. Ya, ada stream yang berbasis byte, stream yang berbasis karakter dengan superkelasnya dan juga subkelas-subkelasnya kemarin. Kita mencoba menggunakan file input stream, file output stream, bagaimana kita bisa membaca suatu file yang ada di hard disk dan juga kita bisa menuliskan data ke file yang ada di hard disk, jadi suatu lokasi di hard disk. Kemudian kemarin juga kita mencoba data input stream, data output stream, bagaimana kita bisa memanipulasi tipe data primitif yang dikenali di Java, yang disediakan di Java dari file yang ada. Jadi jika isinya itu adalah salah satu dari 8 primitif di Java, maka kita bisa menggunakan data input stream atau data output stream. Oke, untuk modul yang kemarin saya upload, sudah semua mencoba, ada yang ditanyakan dari contoh-contoh yang saya berikan di modul tersebut. Kalau ada yang ditanyakan mungkin sebelum kita mulai, silahkan sekarang. Jadi stream ini nantinya memiliki prinsip yang sama gitu. Ketika kita melakukan input output pada komputer lokal, ini akan bisa kita lakukan juga seperti itu pada komputer yang tersambung ke jaringan. Jadi di lokasi tertentu yang terkoneksi ke jaringan, nantinya kita bisa melakukan hal yang sama. Kita bisa membaca, kita juga bisa menuliskan data. Jadi prinsipnya sama, cuma nanti kita perlu menambahkan juga informasi misalnya atau menggunakan tambahan kelas yang nantinya bisa mengarah ke alamat di suatu URL misalnya ataupun di suatu komputer. Nah, nanti itu yang akan kita coba bagaimana melalui jaringan kita bisa bertukar file. Tidak ada masalah kan ya, dari modul yang kemarin saya upload sudah mencoba semua atau sebaliknya sudah bisa jalan semua, ada yang tidak dipahami dari modul tersebut. Jadi kemarin di modul ini ya berbagai macam contoh, mulai dari yang pertama file input stream, kemudian file output stream, kemudian mencoba buffer stream, bisa buffer input, bisa buffer output untuk mempercepat proses pembacaan. Kemudian dicoba untuk file input dan file output. Kemudian untuk membuktikan bagaimana proses pembacaan ini memiliki proses waktu yang signifikan, ya jadinya ada contoh juga di modul ini yang memperlihatkan hal tersebut. Bagaimana dilakukan input output
di mana ada file yang dibaca, kemudian dituliskan, di mana proses ini adalah proses copy yang biasa kita lakukan, jadi mengcopy file dari dari suatu file di lokasi tertentu, kita bisa copy-kan ke tujuan tertentu juga. Nah, ini yang dilakukan di sini. Pada contoh ini tanpa menggunakan buffer input buffer output. Di sini waktunya ketika coba dieksekusi, ketika pertama saya menggunakan program ini ya, masing-masing komputer tentu saja bisa berbeda. Sedangkan jika menggunakan buffer input buffer output, maka terjadi perbedaan waktu. Jadi dari yang 200-an milisecond menjadi hanya 1/6, gitu ya. Untuk file yang sama. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan di situ pada waktu pembacaan dan waktu penulisan gitu ya. Nah, ini juga kemarin contoh yang sama ya, dengan cara mendeklarasikan stream yang berbeda gitu ya. Try with resources ini untuk sekaligus langsung menutup. Jadi kita tidak perlu menyatakan memanggil gitu ya. Biasanya kan kita panggil method close untuk objek-objek stream. Kalau yang ini tidak perlu karena langsung dibantu oleh sistem atau Java ini sendiri. Dengan tentu saja dengan mengikuti format yang disediakan. Nah, itu model yang kemarin. Nah, kemudian hari ini saya ingin memperlihatkan bagaimana kita bisa membaca dan menuliskan dari alamat tertentu, di mana alamat ini diwakili oleh URL. Jadi ini sudah memerlukan koneksi gitu ya, koneksi internet karena ini dilakukan di jaringan gitu ya. Ini akan saya perlihatkan. Yang pertama read website. Dan jadi ada kelas tambahan di sini yang perlu kita ketahui. Jadi jika sebelumnya kita menggunakan package java.io, nah untuk bisa melakukan atau bisa menggunakan kelas-kelas yang kaitannya dengan network programming, nanti juga di socket programming kaitannya dengan membuat aplikasi client server, itu kita juga menggunakan java.net ini ya. Kelihatan Eclipse ya? Kelihatan ya? Saya harus ganti Windows. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya, Pak, kelihatan. Oke, di kelas read website ini. Jadi kita perlu menambahkan atau mengimport java.net. Kita import semua saja. Nah, ada dua yang kita gunakan, ada yang dinamakan kelas URL, di mana ini nanti mewakili alamat atau URL tertentu yang akan dibaca nantinya. Kemudian ada URL connection untuk membuat koneksi ke URL ini gitu yang kita tentukan. Kemudian ada input stream reader. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk membaca. Dari namanya ini kelihatan kan reader, berarti ini berbasis karakter. Nah. Mohon maaf Pak, ini di saya masih tampilan Nitro Pro-nya Pak. Oh, oke.
Ya, makanya tadi saya tanya karena memang harus di-share ulang gitu ya. Nggak bisa meng-capture perpindahan Windows. Oke, ini sudah kelihatan semua. Sudah, Pak. Oke, ada URL ya. URL ini kelas yang bisa kita gunakan nantinya, di mana definisinya atau nanti di konstruktornya parameternya berisi alamat URL tertentu yang ingin kita akses. Kemudian URL connection ini nanti untuk membuat koneksinya. Kita definisikan dulu, nanti kita isikan dengan konstruktor berisi parameter yang oh sorry ya, bisa ini ya, saya terkoneksi lagi ya. Tadi ada gangguan koneksi, tiba-tiba muter-muter. Oke, saya lanjutkan lagi yang tadi. Jadi kita sampai di URL dan URL connection. Jadi jika kita ingin mengakses URL tertentu ya, kita bisa panggil kelas URL, kemudian ada URL connection ini untuk membuka koneksinya. Nah, jadi ini dari yang di awal sudah diinisialisasi, diperjelas lagi di sini, di mana URL-nya di sini adalah kita coba google.com ya. Jadi indeks HTML google.com nanti yang akan dibaca oleh program ini. Kemudian URL con ini dengan memanggil metode open connection pada objek URL. Nah, jika sudah berarti sudah bisa dibuat koneksi ke URL yang didefinisikan tadi. Nah, kemudian sekarang kita gandeng dengan stream yang sudah dibuat tadi, input stream reader dengan nama instream, new input stream reader, objek URL con tadi dipanggilkan metode get input stream. Kemudian ditambahkan di sini UTF-8. Ini jenis pembacaannya, datanya gitu ya. Karena ini apa namanya? Jenis file yang dibaca itu nanti UTF-8. Nah, ini jadi get input stream ini nanti juga kita akan gunakan seterusnya ketika terkoneksi ke jaringan atau internet. Jika kita menggabungkan stream dengan jaringan, nah ini get input stream atau juga get output stream jika kita ingin menuliskan nantinya akan terus kita gunakan. Jadi ini ibaratnya membuka istilahnya menyambungkan gitu ya, pipa. Kalau ini kan ibarat stream itu kan ibarat pipa yang nanti berisi air. Nah, ini get input stream ini untuk memberikan sambungan gitu. Nyambungnya itu bukan lagi lokal, sekarang nyambungnya itu ke suatu URL tertentu. Sehingga bisa nanti di input atau dibaca dari URL tersebut. Jadi ini get input stream. Nah, kemudian di sini menggunakan buffer reader juga untuk tentu saja untuk efisiensi, mempercepat lah itu ya. Nah, kemudian dilakukan pembacaan
ya, pembacaan semua data yang ada di URL ini gitu ya, di index.html google.com ini nanti akan dibaca dengan menggunakan readline gitu ya. Readline ini berarti pembacaannya dilakukan keseluruhan gitu ya, dibaca readline. Kemudian dicek next line ini, jadi next line ini adalah string tadi ya di awal. Dicek kalau tidak nol maka dicetak gitu. Jadi ini dibaca per baris terus dilakukan perulangan sampai baris terakhir. Kemudian hasilnya dicetak ke konsol nantinya. Kemudian ini untuk menangkap exception yang bisa terjadi, misalnya untuk URL yang bermasalah atau IO exception-nya gitu ya, misalnya stream-nya bermasalah misalnya nanti akan dicetak. Kemudian ditutup di sini in stream dan juga buff ini ditutup tentu saja dengan tujuan untuk membebaskan sumber daya yang ada di komputer gitu ya. Kita coba jalankan. Jadi harus ada koneksi internet untuk mencoba ini karena kita mengakses URL Google gitu ya. Nah, ini yang terjadi setelah pembacaan berhasil gitu ya. Ini adalah berarti index.html yang ada pada halaman google.com. Nah, ini berarti bisa ya mungkin untuk membaca yang ada di halaman atau di file HTML, di index HTML. Nah, itu yang dilakukan oleh program ini, jadi ingin menunjukkan bahwa pembacaan ini bisa dilakukan melalui atau pada file di lokasi tertentu di mana tersambung oleh internet gitu. Harus tidak lokal lagi, berarti melalui jaringan gitu ya. Sebelumnya kan lokal semua, contohnya kalau di sini di alamat tertentu, di source tertentu yang berada di jaringan gitu ya, yang di lokasi tertentu yang ditujukan oleh URL. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Untuk contoh ini, jadi prosesnya sama, pembacaannya ini sama ya, dengan contoh yang kemarin itu sama. Cuman kita perlu menambahkan di sini karena harus ada informasi bagaimana tersambungnya dengan lokasi yang ada di URL tertentu ini. Jadi ya kita tambahkan bantuan-bantuan kelas-kelas ini. Kalau proses pembacaannya ya sama, streamnya itu sama, prosesnya sama dengan yang sebelumnya. Kita buka streamnya, kita read. Di sini readline karena disediakan oleh karakter this stream gitu ya, sehingga pembacaannya lebih cepat, langsung per baris. Kemudian dicetak sama dengan contoh sebelumnya, tidak ada perbedaan. Jadi prinsip prosesnya itu sama. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Kalau belum ada, kita next. Oke, contoh berikutnya ini saya sudah buatkan satu contoh lagi dengan nama kelas download file. Jadi download file ini ya mirip-mirip ketika kita mendownload file gitu ya. Jadi mendownload file itu kan prosesnya sama. Ada proses input output di sana. Jadi file yang berada di URL tertentu misalnya dibaca gitu ya, dibaca dulu baru
dituliskan gitu ya, dituliskan. Kemudian setelah selesai maka file itu di-download atau secara lengkap bisa didapatkan di tujuan download, atau biasanya kan kita download ke komputer kita atau hard disk kita gitu ya. Nah, ini yang coba di sini dibuat ya. Nah, tadi saya coba-coba. Nah, ini download file, import Java IO dan .NET ini, karena kita akan masih menggunakan URL yang tadi ya, URL dan URL connection. Nah, di sini kita menggunakan input stream dan file output stream nanti. Jadi input stream ini untuk membaca, kemudian file output stream ini nanti untuk menuliskan. Nah, jadi ada dua di sini yang kita gunakan. Karena kita akan mendownload dari URL tertentu, maka kita buat satu objek dari kelas URL. Misalnya remote file, kemudian new URL seperti sama ya, seperti yang tadi juga. Nah, di sini kita coba, nah saya random ya, file yang terbuka gitu ya, dari URL yang terbuka yang bisa kita akses di sini. Nah, ada file bernama barcelona.jpg yang nanti akan dibaca terlebih dahulu. Dibaca, kemudian dituliskan. Nah, dituliskan ke hard disk gitu ya. Nah, ini kemudian URL connection perlu juga, karena ini berpasangan URL dan connection ini nanti untuk membuka koneksi gitu ya. URL connection, file dengan nama file stream, kemudian memanggil open connection pada objek remote file tadi, URL tadi. Nah, ini berarti koneksi sudah dibuka pada URL tersebut. Nah, baru kemudian untuk streamnya sekarang ya, stream. Kalau ini kan URL-nya dulu menyediakan link ke URL tersebut. Nah, untuk bisa melakukan input output berarti ada stream di situ yang terlibat gitu ya. Ada stream di sini yang terlibat sehingga kita definisikan streamnya. Jadi di sini menggunakan file output stream ya, fout new file output stream test.jpg, atau mungkin kita samakan aja namanya barcelona.jpg gitu ya. Jadi kemarin ini adalah relative path, disimpan nanti di folder project Eclipse ya. Disimpan di folder, nanti jika ingin dicari berarti di sana. Tapi kalau mau yang absolute path ya kita tulis langsung C, kemudian folder apa, nama filenya apa. Ini untuk file output stream karena nanti akan dilakukan penulisan. Kemudian in ini adalah file stream.get input stream. Nah, seperti tadi sebelumnya sudah ada koneksi ke URL yang dipanggil dengan open connection. Nah, untuk bisa melakukan input karena ini kita akan membaca gitu ya, maka kita perlu memanggil juga ini get input stream. Jadi ini metode yang tadi saya katakan menyambungkan gitu ya dari URL tersebut ke stream yang kita buat sehingga ada alirannya terbuka gitu nanti sehingga bisa dibaca file tersebut di get input stream. Kalau untuk menuliskan itu ada get output stream, nanti ada contohnya. Nah, ini sudah kita buat, baru kemudian kita lakukan perulangan. Jadi ini integer data untuk menyimpan
byte demi byte ini nanti di integer ini sesuai dengan kemarin kita bahas juga. Karena berbasis byte nanti pembacaannya adalah integer. Kemudian dilakukan perulangan. Jadi data ini diisikan dengan hasil pembacaan dari tadi in ini. Jadi input stream, ini stream in ini objek. Stream ini dibaca, kemudian sekaligus lakukan pengecekan selama tidak sama dengan negasi 1, berarti masih ada data berarti ya. Kalau sudah ketemu ini berarti selesai gitu ya. Nah, selama ada data, dituliskan data tersebut ke fout, ya, fout.write, berarti ke file yang tadi di sini gitu ya. Tuliskan ke hard disk dengan nama barcelona.jpg. Ini untuk exception, kemudian kalau berhasil nanti file telah berhasil di-download. Atau kalau tidak nanti akan muncul gitu, ditangkap di sini apa yang terjadi. Oke, misalnya kita coba dulu yang salah dulu gitu ya. Nah, ini apa namanya? Karena tidak sesuai tadi alamatnya gitu ya. Tidak lengkap kita tuliskan. Nah, ini ingin menunjukkan juga file telah berhasil di-download. Jadi berada di finally. Jadi di finally ini tetap akan dieksekusi ya, walaupun itu ada error, harusnya kan tidak berhasil harusnya ya, tapi saya tidak buatkan di sini. Jadi apapun yang terjadi di sini itu di finally ini akan tetap dieksekusi. Ya, tadi muncul kan file telah berhasil di-download. Makanya di sini apa namanya di block finally ini close ini ditempatkan di sini supaya apapun yang terjadi di sini itu di blok file ini akan selalu dieksekusi sehingga di close, tetap di close. Nah, itu bagaimana kalau sesuai misalnya JPG ya. Oke, kita coba. Nah, ada proses beberapa detik ya. Nah, file telah berhasil download, berarti sudah berhasil atau file tadi sudah ada di hard disk. Kita cek ke folder project. Nah, di sini sudah ada ya. Tadi file barcelona.jpg tadi yang apa namanya? Sudah di-download lewat program tadi gitu ya. Kita kita coba di bawahnya. Kita mengakses di sini funram ya. Di sini ada OpenTalk, ada kemarin capture dari OpenTalk gitu ya. Kita ganti di sini talk PSTI misalnya. Oke, kita jalankan. Oke, file telah berhasil di-download. Kita cek filenya di Oke, sudah ada di sini. Nah, ini capture dari kemarin. Mungkin ada fotonya di sini yang muncul. Nah, ini berarti berhasil di-download.
Atau mungkin yang lebih besar ya, file yang lebih besar di bawah. Tadi saya random aja nyari file yang disimpan di URL yang terbuka gitu ya. Nah ini karena MP3 ya, kita katanya sini BTS gitu ya, BTS 1 sedang naik kan, BTS namanya, Korea itu. Kita coba. Oke, lumayan, ini ada sekitar 7 megabyte sehingga butuh waktu gitu ya. Nah ini mungkin di tool untuk download bisa biasanya cara kerjanya seperti ini gitu ya. URL yang terbuka itu yang bisa diakses itu nanti di read dulu, kemudian di write atau dituliskan ke alamat atau tujuan yang ada di hard disk, misalnya IDM. Nah ini sudah file telah berhasil di download. Kita cek ke, nah ini BTS 1 tadi namanya, 7 sampai 8 megabytes ya, sehingga butuh waktu tadi. Nah itu untuk input output yang mengakses dari sumber URL ya, di sini ya. Ada yang ditanyakan di sini dari contoh yang sudah saya demokan ini, ada masalahkah atau bisa dipahami? Silahkan. Ada respon? Apakah sudah paham semua gitu ya? Oke, supaya bisa mencoba sendiri, saya ingin memberikan tugas ya. Jadi tadi kan download file ini, oh ini ada yang nanya, kasus bilang tugas, ada yang langsung nanya ya. Untuk input stream dari website, tipe filenya apakah ada batasan ekstensinya? Oke, karena di sini kita menggunakan stream berbasis byte ya, artinya mentahnya, jadi berbagai file itu bisa dibaca gitu ya. Di semua jenis file itu bisa dibaca, asalkan di alamat sumbernya itu terbuka gitu ya. Artinya kita bisa akses. Jadi karena yang dibaca itu adalah mentahnya gitu ya, berbasis byte. Jadi apapun bentuknya akan bisa dibaca dan akan dituliskan, apapun tipe filenya gitu ya. Gitu. Karena di sini memang tujuannya adalah membaca filenya, dimana kan sama nih filenya itu nanti berisi berbagai macam karakter yang diwakili oleh integer tadi. Kemudian di write. Jadi tidak masalah filenya apa saja. Bisa dicoba nanti ya. Misalnya file film misalnya, MKP biasanya atau apa, MP4, MP4 gitu ya. Bisa dicoba. Cuman butuh waktu yang lama gitu ya. Jadi tipe filenya bebas. Ada yang lain?
Sambil menunggu mungkin ya. Oke. Oke. Sambil menunggu. Nah, ini kan programnya nggak kelihatan ya tadi. Pas proses downloadnya itu kita cuma nunggu bengong aja gitu. Di download manager kan biasanya ada progress bar gitu ya. Sehingga mungkin kalau kita fokus untuk melihat progresnya ya adalah yang kita lihat. Nah, ini tugas kelompok. Nah, dimodifikasi program ini menjadi berbasis GUI gitu ya. Kan sudah berbasis GUI kan sudah. Berbasis GUI. Jadi mirip misalnya IDM gitu ya. Jadi silakan dibuatkan fitur gitu ya. Intinya harus bisa nanti mendownload gitu ya. Kita masukkan URL, tekan tombol download, nah, muncul progress download yang terjadi dari 0 sampai 100% misalnya gitu ya. Atau mungkin bisa ditambahkan nama filenya juga gitu ya. Nama file disimpan nanti apa gitu ya. Supaya tidak perlu diedit dari code-nya. Kayak ini kan kita edit dari sini misalnya. Nah, jadinya download manager sederhana ini memudahkan gitu ya. Memudahkan pengguna. Jadi kita copy URL ke text field misalnya. Kita download, maka muncul progress bar, memperlihatkan proses download. Setelah atau mungkin ditambahkan nama file itu apa nanti di hard disk ya, bisa kita namakan, kemudian download. Setelah selesai nanti file telah berhasil di download misalnya. Bisa dipahami untuk tugas berikutnya nih. Jadi ini kelompok aja lah ya, biar sekalian berdiskusi. Presensi. Oke, untuk pembagian kelompoknya gimana nih maunya? Enaknya gimana? Halo? Saya yang bagi atau gimana ya? Saya yang bagi gitu ya, langsung. Ini kelompoknya ini gitu ya. Bebas gitu ya. Misi Pak. Berarti saya yang menentukan gitu ya. Permisi Wah, ada Pak. pilih sendiri. Nah, kan biasanya sih ini pilih sendiri atau bebas gitu ya. Oh, bebas maksudnya pilih sendiri. Di kelas ini ada 21 tambah 16, 37 ya, 37. 37. Masih banyak yang belum presensi ini di SIA. Sekalian diisi presensinya. Nah, ini. Gimana mau cari sendiri apa saya yang tentukan? Kalau saya kan berarti random. Permisi Kalau Pak. cari sendiri. Cari sendiri dah Pak. Cari sendiri. Iya Pak, jauh-jauh orangnya soalnya Pak. Nanti kalau di apa dipilih nanti lokasinya jauh-jauh Pak, susah untuk
diskusi, Pak. Yang sekarang memang semua serba jauh sekarang ya. Oh iya, Pak. Tools untuk berkolaborasi ya rasa. Malah dilarang, ketemu malah dilarang ya sekarang. Ya, cuman ya gimana baiknya aja lah. Supaya Siap, Pak. maksimal Siap, gitu siap. ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Ya tadi siapa yang belum absen? Hmm. Bisa dilihat siapa yang belum absen, silahkan absen. Ya, ada 37 kalau dibagi 4 berapa? 9 ya. Ya, Pak. 9 lebih 1. 37 9 lebih 1, Pak. ya maksimal yaitu 4 atau 5 gitu ya. 4 atau 5. Minimal 4, maksimal 5 ya. Berarti ada beberapa kelompok yang 5 nantinya. Silakan segera dibuat ya. Itu tugas pertama. Jadi bikin download manager sederhana gitu ya, tapi fiturnya yang bagus lah gitu ya. Memudahkan kita yang menggunakan nantinya. Kemudian tugas kedua, masih kelompok yang sama nih tugas kedua. Ini kan gampang tuh tadi download manager gitu ya. Pasti banyak contohnya di internet lah gitu. Yang penting dipelajari gitu ya, jangan di copy paste, yang penting jalan, tapi harus bisa dipahami karena ini jadi modal nantinya ke depan. Yang kedua ini masih input output stream ya, masih input output stream. Oke, saya ingin nantinya ada satu program berbasis GUI juga ini ya. Yang kedua ini berbasis GUI. Kelompok nantinya membuat satu form ya gitu ya, form. Form ini nantinya bisa menampilkan misalnya kalau mahasiswa ya ada nama, name semester misalnya ya. Nama, name semester, status atau apalah informasi tambahan dari mahasiswa gitu ya. Nah, ini bisa menampilkan di mana sumber pembacaannya nanti adalah file gitu ya. Gimana contohnya ya? Misalnya nah, ini misalnya ada satu form di sini. Ada satu form. Form ini nanti berisi apa namanya? Label dan juga namanya gitu ya. Misalnya banyak lah gitu ya, data mahasiswa. Nah, ini labelnya gitu, kemudian nanti ada keterangannya di sini. Text field-nya nanti bisa diisi gitu ya. Silakan datanya bebas, mahasiswa atau karyawan atau apa.
Ya intinya gini lah gitu ya. Yang penting biar kelihatan lah gitu, walaupun tidak rapi-rapi gini. Ini nama misalnya ya, namanya apa gitu. Nama, NIM misalnya. Nah ini nanti kita bisa load misalnya. Misalnya sudah ada data, kita bisa load. Artinya di sini ada proses membaca dari file. Jadi ada database-nya itu berbentuk file txt aja gitu. Ini ya. Di sini berarti ada load. Nah, ketika kita klik tombol load ini nanti di sini akan muncul nama gitu ya. Yang tersimpan di teks file.txt gitu ya. Nah, setelah di load ini nanti akan muncul, nah di mana kita bisa next untuk data berikutnya gitu. Nah, tapi pembacaannya tetap dari prep misalnya. Kalau saya next berarti mahasiswa berikutnya muncul. Gitu. Mungkin dibaca dari satu dulu, ini kan nanti disimpan di file itu pada indeks 1 misalnya, next. Misalnya saya bisa prep misalnya untuk berikutnya. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi ini tombol load untuk menampilkan ya, kalau di sistem informasi mungkin untuk show, untuk menampilkan gitu ya, tampil gitulah, tampil. Tapi pada proses atau tombol load ini nanti ada proses pembacaan di situ dan dilingkan dengan text field ini sehingga nama per indeksnya nanti muncul di sini. Ketika saya next nanti muncul yang kedua, ketiga, seterusnya. Terus saya preview atau previous, maka dia akan kembali gitu ya. Kemudian saya pun bisa menambahkan, misalnya saya ingin menambahkan data baru, mahasiswa baru lah gitu ya. Saya bisa klik tombol new. New berarti ini dibuka, kemudian kita bisa tuliskan di sini ya. Kita bisa tuliskan, diisi lengkap, baru kemudian nanti bisa di-save. Setelah kita isi lengkap, maka bisa di-save misalnya. Diatur aja di mana tombol save-nya gitu ya. Nah, jadi prosesnya ini apa namanya? Ada input dan output. Ketika saya load ini berarti input. Dia membaca dari file yang ada di file txt yang ada di hard disk gitu ya, di lokasi tertentu. Jadi prosesnya ada di sini. Saya bisa di next, bisa next, previous dan lain sebagainya untuk melihat-lihat gitu ya. Nah, saya ingin menambahkan misalnya baru, maka saya klik new, maka saya bisa melakukan edit di field ini untuk nama, name, semester misalnya apa gitu ya, statusnya. Terserah lah mau ditambahkan apa. Saya bisa ketikkan, ketika sudah semua terisi, saya bisa save dan nanti muncul data sudah tersimpan ke file gitu ya. Nah, jadi simple lah gitu ya. Cuman kita masukkan berbasis GUI. Lalu bisa dipahami untuk yang kedua ini? Bisa ya? Jadi sama dengan pas mengerjakan PKL kemarin mungkin. PKL kemarin apa ya? Sistem informasi kepegawaian gitu kan, berarti ada nama, tempat lahir, gitu,
nomor induk pegawai misalnya bla bla bla, dan kita bisa baca dari database gitu ya. Kan biasanya kan langsung implementasi database. Nah, kalau di sini database-nya ini diwakili oleh file yang disimpan di hard disk. Nah, berarti bisa ditentukan mau pakai apa, bebas. Streamnya mau pakai apa ya, berbasis karakter kah, berbasis byte. Yang penting bisa tampilkan di sini. Ada yang ditanyakan sampai di sini untuk tugasnya ini? Jadi ada 2 tugasnya ya. Jadi silakan nanti dikoordinasikan. Untuk anggota kelompok di grup silahkan didata sehingga nanti bisa tahu teman-teman yang lain siapa yang belum gitu ya. Yang sudah ada silahkan dimasukkan ke grup kelompok. Kelompoknya siapa saja gitu ya. Sehingga yang belum nanti bisa koordinasi. Dan tidak masalah walaupun beda tempat, kan diskusi bisa dilakukan menggunakan media yang ada sekarang. Kita sudah terbiasa nih dengan keadaan ini, kita jadinya terbiasa untuk koordinasi secara online. Sehingga kita lebih kreatif. Mungkin teman-teman di sini lebih tahu tools yang enak untuk diskusi misalnya selain Zoom yang kita gunakan sekarang. Oke ya, saya jelaskan lisan untuk tugasnya tadi 1, 2. Silakan diterjemahkan nanti dan diimplementasikan menggunakan stream yang sudah kita pelajari. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada UTS, Pak. UTS ada lah. Katanya minggu depan UTS ya. Iya, Pak. Saya kira ini pakai penggantinya, Pak. Ya. Jadi tugas ini seminggu cukup kan ya? Halo, cukup seminggu? Atau nanti setelah UTS dikumpulkan? Setelah UTS dah, Pak. Setelah UTS, sudah saya duga sih seperti itu. Setelah UTS saja, Pak. Ya, UTS, Pak. ya sudah saya duga itu pasti. Ya berarti setelah UTS nanti ini ya akan dipresentasikan untuk masing-masing kelompok, nanti coba dijalankan gini hasilnya gitu ya untuk 2 tugas ini. Oke, biasanya UTS kan 2 minggu ya, berarti lumayan, waktunya lumayan, harusnya bagus lah gitu hasilnya nanti. Semua harus running gitu ya. Untuk tambahan mungkin fitur-fitur tadi seperti progress bar itu banyak sekali, pasti ada yang bahas, tinggal nanti dieksplorasi sendiri untuk menambahkan misalnya file gitu kan, supaya bertambah formatnya seperti apa, untuk membuatnya indeksnya itu seperti apa ya, bisa lah ada, sehingga kita bisa tambahkan terus data di file tersebut gitu ya. Silahkan nanti dieksplorasi. Oke, saya tunggu secepatnya untuk nama kelompok supaya bisa mulai dikerjakan. Oke, 31 orang yang absensi ya, atau yang sudah mengisi presensi, sisanya memang tidak masuk gitu ya. Kalau sudah semua, saya tutup untuk presensi hari ini. Oke, untuk UTS ya materinya sampai yang sekarang kita pelajari gitu. Jadi silahkan dipelajari, selain kemarin teorinya ya prakteknya juga gitu.
Bisa ambilkan juga nanti dari contoh-contoh yang sudah saya berikan, itu juga dipelajari. Nanti kaitannya ya dengan input dan output stream. Oke, itu ya untuk pertemuan hari ini. Tidak ada pertanyaan? Sebentar, ini tiga partisipan. Tadi 31. Dikurangi saya berarti 32 harusnya ya. Siapa yang belum absen? Atau ada yang join pakai 2 akun gitu kan, bisa juga seperti itu ya. Karena setelah ini tidak akan saya buka lagi. Hanifah, Imade Satya, Ida Ayu Dela, Muhadi, Muhammad Dinul Fitrah. Oh ya Pak, saya belum. Ya, kemana aja. Dari tadi keluar-keluar absen. Mengingatkan. Saya buka lagi nih. Oke Pak, sudah. Oke, sesuai dengan yang ada di Zoom ya. Saya tutup. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup ya. Sudah ini apa namanya? Tidak terlalu banyak juga materi untuk TS, ya, jadi silahkan dimaksimalkan. Latihan-latihan juga nanti soalnya dari sana. Kalau tidak dicoba ya tidak bisa jawab nanti. Saya tunggu, silahkan dibentuk aja kelompok, di grup aja ya, di posting siapa aja teman-temannya. Oke, terima kasih untuk perhatian dan kehadirannya pada pagi hari ini. Saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.